Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehatnya kalian semua? Sudah makankah kalian? Sudah minumkah kalian? Adakah semangat hari ini untuk belajar? Kalau ada semangat, bilang, saya semangat untuk belajar. Oke? Ya. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah yang kita ambil dari perumpamaan pokok anggur dan rantingnya. Nah, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah yang bisa dituangkan dari perumpamaan pokok anggur dan rantingnya. Ada yang masih ingat di sini materi pembelajaran kita di minggu yang lalu? Coba dulu ibu tanya dulu kalian satu-satu. Masih ingatnya kalian materi pembelajaran kita di minggu yang lalu mengenai ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah? Ada yang masih ingat? Kalau masih ingat, tolong dulu angkat tangannya. Oh, oke. Nah, jadi kita itu di minggu yang lalu sudah belajar mengenai ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah itu ciri-cirinya itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, maksudnya itu juga sudah kita pelajari ya kan. Lalu, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah itu kita itu harus memiliki ke-9 buah roh yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, yang mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, nah sebelum itu, sebelum kita masuk di materi kita yang ketiga, di pertemuan kita yang ketiga, ibu minta dulu kalian itu jangan ada yang bermalas-malasan, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Tolong dulu seperti biasa ibu masuk, tolong dulu kalian itu fokus mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Oke? Oke. Nah, jadi sebelum itu ibu akan menjelaskan kepada kalian materi pembelajaran kita yang pada hari ini, yaitu mengenai pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4-15. Nah, coba dulu kalian buka dulu Alkitab kalian itu dan ibu minta kalian membacakannya satu-satu. Nah, oke. Nah, jadi kalian tadi sudah membacakan, sudah tadi kalian itu membacakan satu-satu mengenai apa? Apa yang bisa kalian dapatkan dari yang sudah kalian baca dari Lukas 8 ayat 4-15 tadi? Mengenai apa yang dibicarakan di Injil Lukas 8 ayat 4-15 itu? Oke, gak ada yang tahu ya? Nah, itu mengenai perumpamaan tentang penabur. Jadi, pesan Alkitab dari Lukas 8 ayat 4-15 itu bahwa kita harus berhati-hati terhadap berbagai hambatan yang dapat menghambat pertumbuhan rohani kita dengan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita itu harus menghilangkan hal-hal yang menghambat kita. Supaya kita apa? Supaya kita dapat bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kita. Nah, kalau ada yang kekhawatiran tentang masa depan, keuangan, atau masalah-masalah lain, dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, jadi kita itu harus menghilangkan hambatan-hambatan yang
seperti tadi itu. Kita khawatir tentang masa depan kita, tentang keuangan kita, masalah-masalah kita yang lain. Pasti anak-anak ibu semua ini pasti mempunyai masalah pribadi masing-masing, ya kan? Baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah misalnya ada yang kayak lagi berantem sama adiknya atau kakaknya. Kalau di sekolah berantem sama temennya, seperti itu. Nah, itu harus dihilangkan dari dalam diri kita. Karena itu tadi dia pesan Alkitab itu dari Lukas 8 ayat 4-15 tadi. Itu dia. Nah, kalau kekayaan, kecintaan akan kekayaan dapat menjadi akar segala kejahatan. Itu terambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Ketika kita terlalu fokus pada harta benda, kita akan sulit untuk memprioritaskan hal-hal rohani kita. Seperti itu ya anak-anak. Jadi contohnya itu, kita itu tergiur gitu untuk mendapat kita itu tergiur, misalnya kan ada temannya mengajak, ayolah dulu kita pergi ke sana daripada ke gereja, seperti itu. Itulah yang tadi maksud ibu tadi, kalian itu lebih mementingkan hal-hal yang di luar rohani-rohani kalian. Kalian lebih mengikuti kata iblis, terutama tentang hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, lalu yang ketiga, kenikmatan hidup. Pencarian kesenangan duniawi yang berlebihan dapat mengalihkan hati kita dari Tuhan. Nah, itu maksudnya di situ, kita itu lebih mementingkan hal-hal duniawi kita secara berlebihan daripada mengalihkan hati kita kepada Tuhan. Misalnya, dikasih orang tuanya uang, misalnya sekitar 100.000, itu langsung habis, langsung pergi dia poya-poya sama temannya. Nah, itu dia maksud dari situ. Itu harus dihilangkan dalam diri kita. Lalu, yang keempat, membedakan hambatan pertumbuhan keluarga dalam Lukas 8 ayat 4-15 dengan Mazmur 1 ayat 1-6. Nah, ini sebelum itu Ibu mintalah dulu kalian membagikan 4 kelompok seperti kelompok yang sebelumnya, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi Ibu minta kalian setiap kelompok untuk mendiskusikan dan mencari jawaban tentang perbedaan hambatan dari Lukas 8 ayat 4-15 dengan Mazmur 1 ayat 1-6. Nah, nanti setelah kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing, Ibu akan minta seperti yang di minggu yang lalu. Kalian akan maju. Misalnya Ibu tunjuk di kelompok pertama. Kelompok pertama maju untuk mempresentasikannya. Nah, yang akan menilai dari hasil presentasi kalian yang di depan itu, baik dari public speakingnya, dari perilaku kalian, kekompakan kalian, itu yang menilai teman kelompok kalian yang lain. Ibu juga tidak akan menilai itu, seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu yang lalu. Nah, jadi tolonglah kalian itu saling bekerja sama, jangan ada yang bermain-main, terutama yang untuk laki-laki ini. Jangan mengharapkan temannya untuk mengerjakannya, tapi bekerja samalah untuk mendapatkan jawabannya itu. Oke, sampai di sini mengerti? Mengertikah apa yang Ibu bilang? Oke, mengerti. Nah, jadi kalian harus mendapatkan perbedaan tentang hambatan dari Lukas 8 ayat 4-15 dengan Mazmur 1 ayat 1-6. Itu.
Setelah itu nanti yang sudah ibu perintahkan sama kalian, kalian harus mengikutinya. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham. Oke. Sebentar dulu, dengarkan dulu ibu. Sebelum kalian berdiskusi, mengertinya kalian maksud dari apa yang ibu suruh sama kalian? Ngertinya kalian? Oke, ngerti kan? Nah, jadi tolonglah dulu dibuat itu secara betul-betul dan sungguh-sungguh ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita di materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Oke? Nah, kamu Alex, kenapa kamu jalan-jalan saja? Jangan. Kalian itu adalah murid-murid yang sudah beranjak ke masa dewasa. Harusnya kalian itu mengertilah baik dan buruknya gitu. Kalau gurunya lagi menerangkan, didengarkan. Supaya apa? Supaya kalian mengerti gitu. Supaya kalian mengerti. Supaya kalian nanti tidak bertanya-tanya lagi, ibu, ini maksudnya apa? Nah, seperti itu. Oke? Apalagi kalian ini cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Udah mau kelas 12 juga. Jadi harus harus dewasa, harus mengerti, harus tahu baik dan buruknya. Seperti itu yang membedakan baik dengan membedakan yang buruk. Oke, berdiskusilah kalian. Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti kalian maju, ibu yang akan memanggil kalian satu-satu untuk maju ke depan. Oke? Oke, sudah selesai ya, sudah habis waktunya. Jadi ibu minta dulu kelompok 4 untuk maju, memberikan argumennya, memberikan jawabannya yang sudah kalian diskusikan tadi di dalam kelompok kalian. Oke, kelompok 4. Dan yang akan memberi penilaian itu di kelompok 1. Oke. Ya. Nah, tadi kalian sudah maju satu-satu ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian, mulai dari kelompok pertama sampai kelompok yang 4. Nah, tadi ibu juga sudah melihat kalian, dari kalian itu, dari kekompakannya, memberi penilaian kepada temannya, seperti itu. Itu tadi ibu sudah melihat kalian. Ibu tadi sudah melihat kalian itu bagaimana lah kalian itu. Ternyata betul. Ternyata ibu itu masih kalian dengar, seperti itu. Masih kalian hargai. Nah, jadi tadi apa yang sudah kalian presentasikan, yang sudah kalian sampaikan ke depan masing-masing, ibu kasih jempol. Ibu menghargai itu. Ibu juga bangga sama kalian. Ternyata kalian itu tahu. Nah, seperti yang tadi dibilang si Dea, hambatannya itu menyebutkan bahwa kalau di Lukas 8 ayat 4-15 itu, hambatannya itu seperti godaan, kesulitan, dan kekhawatiran. Sedangkan perbedaan hambatan di Mazmur 1 ayat 1-6 itu tentang pengaruh buruk dari teman sebaya, godaan untuk berdosa, dan sikap tidak terhormat terhadap firman Tuhan. Nah, itu dia. Tadi kalian juga sudah bagus menyampaikannya. Sudah bagus jawaban-jawaban dari kalian. Dan ibu bangga sama kalian. Oke? Nah, itulah dia anak-anak. Apa yang telah kita pelajari di pertemuan kita yang ketiga ini mengenai pesan Alkitab terhadap pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan keluarga Allah yang diambil dari yang diambil dari Lukas 8 ayat 4-15. Nah, itu tadi seperti itu. Jadi perbedaan hambatan Lukas 8 ayat 4-15 itu seperti hambatannya seperti godaan.
kesulitan, kekhawatiran. Sedangkan hambatan di Mazmur 1 ayat 1-6 itu seperti hambatan tentang pengaruh teman buruk dari teman kita sebaya. Apalagi godaan untuk berdosa. Lalu sikap yang tidak terhormat terhadap firman Tuhan. Nah, itulah dia. Jadi kita tadi sudah sama-sama mengkaji, menggali apa sih maksud dari pesan Alkitab terhadap hambatan dari Lukas 8 ayat 4-15 dan Mazmur 1 ayat 1-6. Oke. Nah, jadi anak-anak, biarlah materi pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian simpan di dalam memori kalian, serta kalian terapkanlah di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena di minggu yang pertama, minggu yang kedua, hingga minggu yang ketiga ini, Ibu sudah menjelaskan kepada kalian, mulai dari keluarga yang bertumbuh, seperti apa, ciri-ciri pertumbuhan Allah itu seperti apa, seperti bertumbuh, berakar, dan berbuah. Baru yang terakhir, pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan itu. Jadi kalau kita itu di saat kita ingin bertumbuh itu, pasti kan ada itu hambatannya. Nah, itulah dia tadi pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan keluarga yang terambil tadi dari perbedaannya itu, dan bisa kita simpulkan apa saja hambatan itu yang dari Lukas 8 ayat 4-15 dan Mazmur 1 ayat 1-6. Nah, jadikanlah itu menjadi pedoman di dalam hidup kalian masing-masing supaya kalian itu dapat bertumbuh, supaya kalian itu tidak gampang tergoda dengan hal-hal duniawi di luar sana, seperti terkhususnya untuk yang laki-laki. Kan kalau laki-laki ini gampang sekali tergoda dengan teman-temannya, diajak merokok mau-mau saja, diajak cabut mau-mau saja, apalagi. Nah, kalau yang perempuan apa? Kecanduan apa? Kecanduan nge-scroll TikTok daripada membaca firman Tuhan. Apalagi yang perempuan-perempuan ini? Apalagi? Kebanyakan bersosmed, kebanyakan berpacaran, diajak pacarnya keluar ini, sehingga tergoda. Itulah tadi hambatan itu. Makanya itulah tadi pesan Alkitab mengenai tentang hambatan pertumbuhan itu dari Injil Lukas 8 ayat 4-15 itulah tadi. Jadi Ibu harap anak-anak semua ini mulailah menerapkan itu di dalam kehidupannya masing-masing. Oke? Nah, supaya apa? Supaya kalian itu bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi ke depannya. Karena kalian sudah di masa-masa pubertas. Jadi kalian itu harus mengertilah tentang yang sudah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya dan yang kita pelajari sekarang. Oke, sampai di sini kalian paham? Oke, paham. Nah, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan dulu kepada kalian kuis. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu akan beri nilai kalian, dapat nilai plus dari Ibu. Ada kuisnya itu seperti ini. Apa perbedaan dari
Apa hambatan perbedaan dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15 dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oke, apa jawaban dia? Ya, nah itu dia. Oke, terima kasih. Dia Ibu kasih nilai plus ya, terkhusus untuk dia karena dia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah selesai melakukan pembelajaran kami di pertemuan yang ketiga ini mengenai pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami pelajari dan telah disampaikan guru kami dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih buat anak-anak Ibu semua untuk waktunya yang sudah mendengarkan Ibu dari awal, dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Shalom.